Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Kalau tadi kita sudah sampai membahas back, mungkin kita bahas gelandang dan penyerang kali ya, Bung Kesit ya. Seperti apa menurut Anda komposisi para gelandang dan juga penyerang? Ada Hoki Caraka di situ? Ya, di barisan depan memang kita punya Hoki Caraka ya. Di gelandang kita punya Raihan Hanan ya, pemain muda asal Persija yang menurut saya juga penampilannya cukup menjanjikan ya. Masih ada Marcelino Ferdinand. Masih ada Marcelino ya. Kemudian kalau Rafael Struijk hadir, ya saya pikir dia juga bisa menjadi kekuatan di barisan depan Indonesia ya. Ada Hoki Caraka juga seperti sudah kita bahas baru saja. Jadi kalau kita lihat dari komposisi pemain yang ada, sebenarnya pemain-pemain yang masuk di skuad utama dari tim ini, menurut saya itu adalah pemain-pemain yang punya pengalaman di Liga 1 ya. Hoki misalnya bermain untuk PSS Sleman ya. Marcelino walaupun jarang diturunkan di klubnya ya, tapi kalau kita lihat bagaimana performanya dia di timnas senior, saya pikir pemain ini adalah kartu asnya Indonesia, jantungnya tim ini di Piala AFF. Jadi saya kira kita bisa berharap banyak kepada Marcelino. Oke, tapi kalau melihat seperti apa kira-kira chemistry di antara para pemain, cukup percaya diri bahwa mereka akan solid tidak? Saya yakin sih bisa ya. Memang butuh waktu ya, tapi sebagian besar adalah pemain-pemain yang pernah main bersama. Jadi seharusnya sih tidak ada kesulitan ya. Problem utama dari tim ini menurut saya memang seperti yang juga disampaikan oleh Sintayong usai menghadapi uji coba ya. Ini soal stamina aja sih, soal fisik aja. Dan itu bisa dikejar dalam beberapa hari terakhir ini? Iya, secara bertahap ya. Karena ini kan pertandingan cukup pendek sebenarnya waktunya ya. Karena setelah Indonesia menghadapi Myanmar, kemudian harus menjamu Laos ya. Iya, jaraknya pendek-pendek ya. Menghadapi Vietnam, kemudian menghadapi Filipina begitu. Jadi memang butuh konsentrasi tinggi. Kalau untuk meningkatkan stamina dalam waktu cepat sih saya pikir agak sulit ya. Tapi bagaimana kemudian mengoptimalkan kekuatan yang ada ini ya dengan pemain-pemain yang ada ini sehingga kekurangan atau secara stamina mungkin belum mencukupi tapi bisa di cover dengan kehadiran pemain-pemain lainnya. Gitu. Oke, baik, kita akan sama-sama lihat jadwal. Mungkin kita akan hadirkan seperti apa jadwal AFF yang jarak antar pertandingannya cukup dekat. Ini yang pertama Myanmar lawan Indonesia itu kita akan away dulu ya. Iya, away dulu 9 Desember dalam ya. Waktu 3 hari sudah menjamu Laos. Ya beruntungnya sih Myanmar maupun Laos adalah tim yang di atas kertas tadi saya katakan bisa ditaklukkan Indonesia. Tapi setelah menghadapi Laos ya kita itu jaraknya berapa? Hanya 3 hari. Hanya 3 hari lagi ya. Harus terbang ke Vietnam. Ya ini menurut saya adalah pertandingan yang lumayan berat ya menghadapi tuan rumah Vietnam. Kemudian dalam waktu yang relatif cukup panjang nih. 6 hari ya. Iya, dari Vietnam kemudian Indonesia menghadapi Filipina. Di Manahan Solo ada jeda waktu sekitar 6 hari ya. Artinya dibandingkan dengan pertandingan pertama, kedua dan ketiga ini masa istirahatnya, recovery-nya lebih bagus, lebih panjang. Iya, memang kemudian kalau lihat jadwal ini, Bung Kesit yang terberat tuh mungkin yang 15 Desember itu ya? Iya, kalau dari lawan-lawan yang ada di grup B memang Vietnam. Lawan yang paling berat. Apalagi mereka saat ini juga punya keinginan untuk bisa kembali mengalahkan Indonesia. Iya, apalagi memang Presiden Federasinya sudah menargetkan bahwa harus menang nih. Betul. Jadi ini tantangannya memang untuk para pemain Indonesia nanti. Iya. Kita lihat grafis berikutnya. Ya, ini daftar juara ya. Thailand memang 7 kali. Mereka 10 kali ke final, 7 kali juara, 3 kali runner up. Ya, kita 6 kali. Sementara Singapura 4 kali juara, Vietnam 2 kali, Malaysia 1 kali. Malaysia pada saat juara ketika itu mengalahkan Indonesia. Iya. Ya, ini jadi dari nama-nama negara ini 3 timnya memang berada di grup A ya. Iya. Kecuali Thailand, Singapura, dan Malaysia, mereka berada dalam satu grup ya. Iya, jadi ini adalah calon lawan Indonesia di semifinal. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari pembagian grupnya, Indonesia cukup beruntung. Iya. Ya, karena persaingan di grup A menurut saya jauh lebih ketat ya. Ada Thailand, Singapura, dan juga Malaysia. Memang masih ada Kamboja yang tapi menurut saya sih tidak terlalu kuat ya. Persaingan akan terjadi antara Thailand, Vietnam, maksudnya Thailand, Singapura dan juga Malaysia. Oke. Kalau targetnya kembali lagi ke target tadi kan disebut targetnya paling tidak masuk final ya. Itu menurut Anda sesuatu yang mudah atau berat dengan komposisi pemain yang saat ini? Ya harusnya sih tidak ada kata tidak bisa ya.
Saya kira tadi saya katakan di awal bahwa target ke final untuk Indonesia, saya pikir itu wajar. Kalau Indonesia justru tidak berani mentargetkan ke final, ini yang menjadi tanda tanya. Begitu. Itu justru bisa dicurigai tidak serius ya. Walaupun Indonesia didominasi oleh pemain-pemain muda ya, tapi Indonesia tetap menjadi negara yang selalu menjadi perhatian serius negara-negara ASEAN lainnya ya. Walaupun Thailand tadi kita lihat 7 kali juara ya. Kemudian juga Vietnam pernah juara, Singapura dan juga Malaysia. Tetap menganggap Indonesia sebagai lawan yang berat. Ya, kalau mereka ketemu dengan Indonesia, tetap Indonesia itu sebagai lawan berat. Jadi kalau Indonesia kemudian tidak berani menargetkan ke final, ini justru ironis gitu. Jadi saya pikir target ke final itu sangat wajar. Harusnya sih memang targetnya juara. Iya, harusnya targetnya juara. Tapi tidak tersebut ya statement seperti itu dari official PSSI. Tetapi kemudian kalau ada yang memandang bahwa Piala AFF ini Bung Kesit sebagai ajang grooming untuk melihat siapa-siapa pemain, kan nanti kemudian pikirannya ada jangan-jangan nanti ada yang cedera atau ada yang perlu diganti. Kemudian kita bisa lihat dari kualitas mereka bermain di Piala AFF ini. Iya, memang kenapa kalau kemudian lebih banyak pemain muda yang diturunkan? Memang ke depan ada SEA Games ya. Kemudian juga ada Piala Asia U23. Jadi saya pikir ini memang buat para pemain muda kesempatan ya untuk kemudian menambah jam terbang, memperbanyak pertandingan-pertandingan internasional walaupun tingkatnya regional. Tapi saya pikir ini sangat penting untuk pemain-pemain muda ya. Jadi kalau PSSI kemudian menjadikan ajang ini sebagai ajang mencari pengalaman ya, menambah jam terbang bagi para pemain muda, saya pikir itu wajar ya, dan itu lumrah begitu, dan itu memang harus dilakukan. Tapi masalahnya adalah mereka ditampilkannya di Piala AFF, ya, kejuaraan yang selalu gagal untuk bisa dipenuhi targetnya oleh Indonesia. Gagalnya sama tim senior lagi sebenarnya biasanya. Betul. Ya? Jadi kalau misalnya kemudian kan orang tidak akan melihat apakah itu kemudian yang diturunkan tim senior atau tim muda ya, pemain-pemain muda. Tapi ini adalah Piala AFF Indonesia yang dilihat seperti itu. Kita menginginkan juara untuk pertama kalinya, apalagi sekarang Indonesia sepak bola sedang menjadi sorotan ya, bukan cuma di Asia tapi juga dunia gitu. Kalau kemudian Indonesia di tingkat ASEAN saja tidak bisa meraih juara, ini yang lagi-lagi akan menimbulkan pertanyaan begitu. Oh, AFF tidak bisa meraih juara gitu. Tapi apapun bahwa ini sepak bola, Mbak Tasya. Kita bisa saja gagal di AFF, sukses di kualifikasi Piala Dunia atau sebaliknya gitu. Jadi ya dinamis lah kalau sepak bola seperti itu. Oke, kalau dari publik sendiri Anda membacanya ekspektasinya akan seperti apa di Piala AFF dengan hasil-hasil kualifikasi yang kemarin ya? Kalau dilihat dari skuad yang diturunkan, saya melihat ekspektasi dari masyarakat tidak terlalu tinggi. Tapi kalau yang diturunkan timnas senior, pasti mereka ingin Indonesia juara. Tapi begitu tim muda yang diturunkan, mereka melihat, ya tim muda kalau nggak juara ya wajar, karena pemain-pemain muda. Jadi itu kira-kira juga akan terpengaruh di bagaimana mental para pemain ya. Kemudian mereka akan main dengan mental bahwa kalau saya menang ya beruntung, kalau tidak menang ya nggak akan ada yang marahin kita lah ya. Sejatinya tidak seperti itu ya. Jadi saya pikir para pemain harus tetap full power ya, tetap menjadikan ajang ini ajang yang penting. Kalau mereka bisa mencatatkan diri sebagai juara ya, Indonesia meraih juara untuk pertama kalinya, ini akan tercatat dalam sejarah. Ternyata dengan pemain-pemain muda Indonesia malah bisa tampil sebagai juara di tingkat AFF gitu. Itu kalau kemudian bisa meraih hasil yang. Tapi kalau misalnya kemudian pasrah aja gitu, toh kita tidak ditarget, ini juga nggak bagus gitu. Menurut saya tetap harus ada target yang dibawa, harus ada target yang dicapai oleh tim ini. Oke, terakhir kalau kemudian kita melihat performa tim ini kemarin di Bali United, kemudian catatannya untuk menghadapi AFF ini, kira-kira apa yang perlu menjadi catatan tim ini, Bung Kesit? Iya, STY sempat mengeluh bahwa kekompakan pemain memang belum terlihat ya, kemudian juga stamina waktunya memang sangat mepet ya. Jadi menurut saya sekarang dengan skuad yang ada, ya apapun kemampuan yang dimiliki oleh pemain Indonesia di tengah kelebihan dan kekurangannya, ini harus bisa dioptimalkan begitu. Saya katakan tadi, menghadapi Myanmar, sejatinya Indonesia di atas kertas bisa mengalahkan Myanmar, termasuk juga Laos ya. Jadi kalau pertandingan pertama ini bisa dilewati Indonesia dengan kemenangan, saya pikir ini akan menjadi moral boost ya, tambahan moral bagi para pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Oke, kalau Anda sendiri prediksinya bisa menang atau tidak? Lawan Myanmar? Iya. Bisa. Bukan, kalau juara Piala AFF? Juara dengan situasi seperti ini saya pikir, tapi kalau ke final sih bisa ya. Ke final ya. Karena di grup sana kan Thailand lagi-lagi juga menjadi lawan yang bakal
sulit juga untuk bisa dikalahkan oleh Indonesia. Oke, jadi prediksinya lawan Thailand nanti ya? Semoga. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana nanti di Desember ini akan bertubi-tubi timnas Indonesia menghadapi lawan-lawannya di Piala AFF. Kita doakan semoga hasil terbaik ya, hasil terbaik. Nanti kita akan lihat juga bagaimana. Tapi terima kasih Bung Kesit untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime Dialog. Kami akan kembali masih dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi. Terima kasih.